Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, kripto market meningkat sebesar 0,34%. Dengan total market cap mencapai di 1,56 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,02%, dan juga penurunan volume sebesar 30,37%. Nah, seperti biasa ya, untuk hari ini kita bagi DCWT menjadi dua sesi. Yang sesi pertama di sini adalah untuk BTC dan Ethereum ya. Buat altcoins kita akan bahas nanti siang ya, lebih siang atau ke sore. Buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, lu bisa komen di video DCWT pertama sini ya. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan bisa masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi peningkatan sebesar 0,62% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia ada di angka 39.975. Kemarin sempat di atas dari 40.000 sedikit ya. Nah, tetapi pada hari ini kita bisa lihat di sini Bitcoin cenderung peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan alts yang malah koreksi ya. Secara overall lagi-lagi bukan keseluruhan ya, secara overall bukan satu persatu ya, karena kalau satu persatu ada Solana yang naik 4% dan seterusnya ya. Nah, untuk Ethereum kemarin malah lanjut lagi koreksi ya, walaupun nggak terlalu parah sih, koreksinya hanya 0,39% saja, yang membuat dia di angka 2213. Selanjutnya kita akan geser ke ini ya, gue ingatkan sekali lagi bahwa kita sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lu yang belum follow ya, lu bisa follow di @toshi_crypto_indo, di mana kita akan membahas kelas 1 yang berhubungan dengan kripto dan juga finance. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini tuh di hari apa nih sekarang? Ini hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 25 Januari. Nah, dari US kita bisa cek di sini akan keluar yang pertama adalah core durable goods orders. Ini untuk yang monthly-nya ya. Kalau kita cek di sini harapannya apa? Harapannya itu kita lebih rendah daripada ekspektasi, karena lower than expected trading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Berarti harapannya lebih rendah daripada 0,2%. Nah, selanjutnya yang jam setengah 9, ini sama-sama setengah 9 ya, ada GDP. Nah, ini penting ya. GDP harapan kita itu adalah dia itu lebih ini ya, berarti lebih rendah karena actual karena kalau actual lebih tinggi daripada forecast, ini good for the currency, maka kita ingin dia lebih rendah daripada itu ya. Jadi harapan sekali lagi adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi sehingga USD melemah ya. Nah, jadi lebih rendah daripada 2% harapan kita. Next, ada juga di sini initial jobless claim. Untuk initial jobless claim harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Karena lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD ya. Maka dari itu kita ingin dia lebih tinggi daripada 200.000. Initial jobless claim, dan that's it ya. Hari ini akan keluar 3 data penting dari US ya. Yang pertama setengah 9. Ternyata semuanya setengah 9 ya. Oh, ada satu lagi nih ternyata yang kelewat nih, 1, 2, 3, 4. Nah, new home sales. Untuk new home sales yang keempat ini harapannya adalah dia lebih rendah juga daripada ekspektasi. Ya, berarti lebih rendah daripada 645.000. Oke, untuk hari ini cukup penuh ya. Kita coba intip dulu besok ya. Besok tanggal 26 dari US akan keluar core PCE ya, yang monthly dan yearly. That's it ya, besok akan keluar 2. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US ya, di mana SEC mendelay decision timeline untuk approval dari Ethereum ETF ya ke bulan Maret. Ya, gue udah bilang ya dari kemarin-kemarin, untuk yang versi Ethereum-nya itu lebih sulit, karena kenapa? Ethereum itu tidak fair launch ya, jadi dia itu ada ICO-nya ya, ada ICO artinya tim dev itu ada dana yang diambil dulu dari awal. Nah, kalau seperti itu, possibility untuk di-approve sulit, karena itu bisa di-argue sebagai bukti dia adalah sekuritas sekecil apapun gitu ya. Sekecil apapun. Walaupun akan ada yang argue, tapi kan Ethereum cukup decentralized. Benar. Tapi seperti yang kita tahu, SEC selama masih kelola oleh ya lu tau lah siapa ya, selama dia masih terus dikelola oleh Gary Gensler,
ya akan cenderung lebih ke anti gitu ya. Nah, tapi ini satu hal yang menarik sih karena yang mengajukan itu si BlackRock. Nah, kita tahu Gary itu biasanya takut sama BlackRock ya karena dari dulu kan spot BTC kan ditolak terus ditolak konsisten ya udah berapa tahun tuh. Buat lo yang nggak tahu ya, udah ditolak itu kayaknya 3 kali atau 4 kali yang gua tahu pribadi ya. Nah, tiba-tiba BlackRock mengajukan langsung di-approve begitu ya. Ya lagi-lagi ya, aset manager terbesar di dunia ya. Ya dia bilang apa ya, SEC mungkin takut gitu ya. Nah, semoga kali ini juga sama takut ya. Jadi ETF Ethereum bisa di-approve. Kalau itu bisa di-approve, tentunya itu bisa jadi hal yang bisa menjadi satu hal yang bagus juga untuk cryptocurrency market in general ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, sekarang kita ini sudah tinggal 80 hari dari halving ya. Dari cycle ke cycle nih, kita ambil 2 cycle sebelumnya. Nah, mereka sebelumnya tuh posisinya di mana ya? Untuk 2 cycle sebelumnya, ini berarti di 2016-an, dia posisinya itu lagi minus 62% dari all time high ya. Sementara di cycle kemarin itu dia lagi minus 52% dan kali ini minus di 42%. Nah, ini berhubungan juga dengan apa? Volatility Bitcoin yang berkurang dari cycle ke cycle ya. Kalau kita lihat di sini dia minus 62% berarti waktu itu lebih volatile ya, dia drop lebih ekstrim. Ya itu disebabkan karena salah satunya adalah market cap yang cenderung lebih kecil ya, signifikan lebih kecil bahkan di zaman ini. Nah, di sini mulai meningkat ya, artinya makin kurang volatile. Nah, di sini lagi-lagi meningkat lagi ya, alias dia minusnya tuh lebih kecil dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin ini semakin maturing as an asset, jadi dia akan cenderung lebih tidak gampang naik dan turun ya. Tapi tetap masih volatile dibandingkan kalau saham dan lain-lain ya. Tapi at least dibandingkan untuk BTC dari cycle-cycle sebelumnya, dia cenderung lebih less volatile ya. Nah, jadi buat lo nih ya, yang sudah tahu nih kondisinya seperti ini, udah mulai akumulasi lagi belum? Ya karena lagi-lagi menurut gua the biggest factor buat kita bisa menang dalam tanda kutip di dalam market kripto adalah ya terus akumulasi gitu. Ya jangan mencoba untuk timing market ya, tapi timing the market yang biasanya akan menang ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya. Dia sepertinya masih cukup dalam kondisi yang bingung nih, karena kalau kita lihat di sini dia membuat suatu bullish spinning top ya. Nah, ini menunjukkan bahwa para traders bingung nih mau naik mau turun gitu ya. Nah, jadi kalau gua sih ini mungkin kan jadi satu struktur baru nih ya. Nah, harapan gua adalah dia jangan membuat lower low, jangan sampai daily close di bawah dari 39.515. Karena kalau sampai kayak gitu ya berarti jelas membuat lower low lagi ya. Karena struktur kita jelas bisa lihat not looking good ya. Di sini membuat suatu lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau ini menjadi lower high, ya udah siap-siap kemungkinan akan lower low lagi. Jadi kita butuh ada terjadinya reversal. Nah, untuk paling gampang reversal itu adalah mulai membuat suatu higher high ya. Nah, kalau higher high terbentuk, itu bisa menunjukkan momentum untuk berubah dari satu skenario yang bearish menjadi bullish. Jadi ingat sekali lagi masih dalam kondisi bearish ini sekarang ya. Dan kalau kita di sini resisten sudah mulai numpuk ya, 1 2 3. Nah, EMA20 ada kemungkinan bisa jadi tukang pukul. Ya udah lama nggak dengar EMA20 jadi tukang pukul. Kali ini karena si momentumnya terus ke bawah bearish ya ada kemungkinan ini bisa jadi tukang pukul ya. Oke, itu untuk di daily. Di weekly kita ngomongin skenario yang lebih bearish ya. Andaikan BTC gagal untuk mempertahankan struktur yang ini ternyata jebol dari strukturnya, mungkin ke-reject oleh MA20 dan membuat lower low. Nah, PR besar di weekly-nya yaitu adalah bertahan dan jangan sampai weekly close di bawah dari pull support band yang sekarang ada di angka 37.239 sampai 36.254. Ya, mantul nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai weekly close di bawah dari sini. Kalau di bawah ini jadi resisten, waduh itu ngulangnya males banget ya. Malas banget itu kayak KPR udah 90% jadi dimakan anjing gitu ya. Udah kayak alasan klasik anak zaman dulu ya. Jadi please PR besar dari Bitcoin adalah jangan sampai dia weekly close di bawah dari bull support band ya.
dan apalagi menjadikan dia sebagai resisten ya. Karena secara statistik kalau kayak gitu akan membuat lower low ya. Nah, kali ini lower low-nya seremnya di sini, jauh di dalam ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini good news ya. Ternyata EMA 200 kembali jebol. Bahkan kemarin sampai retest ke MA 50. That's good ya. Semoga ini menjadi satu pertanda dia bisa pelan-pelan turun lagi. Daily close di bawah dari EMA 50. Itu dulu deh sekarang ya. Kalau bisa dia daily close di bawah dari EMA 50 atau EMA 20 ya. Yaitu kurang lebih PR untuk indeks dolar. Buat lo yang bingung, sekali lagi korelasinya indeks dolar dengan risk on aset adalah korelasi negatif. Jadi saat risk on aset meningkat ya biasanya dolar akan turun, dan vice versa ya. Saat dolar turun biasanya risk on aset akan meningkat ya. Risk on aset itu kripto, saham, dan macam-macam lagi sih sebenarnya, tapi yang paling banyak tuh dua itu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer bahwa semua konten dari DCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung DCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, untuk posisi spot. Jadi buy limit pertama itu di angka 39.515, buy limit kedua di angka 37.909, dan buy limit ketiga di angka 35.550. Itu untuk posisi spot pertama di Bitcoin ya. Kalau untuk alternatifnya boleh juga menggunakan bull support band. Nah, itu berarti di mana? Yang pertama adalah satu dan kedua masih sama ya, di angka 39.515 dan 37.909. Buy limit ketiganya itu di sini ya, di bull support band pertama di angka 37.235 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 41.204 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 39.515. Sementara untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 39.515, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 41.204. Itu untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia untungnya masih berhasil bertahan di atas dari 2.232 ya. Nah, jadi sekarang untuk posisi spotnya ya masih sama ya. Buy limit pertama di sini, buy limit kedua di angka 2.177, dan buy limit ketiga di angka 2.123 ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long kemarin ya. Nah, target TP-nya jelas di angka 2.317,9. Tetapi kalau besok jam 7 pagi daily close di bawah dari 2.232, maka kita terpaksa harus cut loss ya. Untuk posisi shortnya sekarang ya kita lihat besok. Kalau besok ternyata daily close di bawah dari 2.232, kita bisa setup seperti ini. Retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short
dengan target TP di angka 2177 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gue ingatkan lagi ya, hari ini akan keluar cukup banyak data penting, ada 4 ya. Yang paling awal itu jam setengah 9 ya, jadi ada 4. Nah, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, boleh pertimbangkan TP manual, just in case tidak sesuai dengan harapan kita volatility-nya. Dan gue ingatkan lagi buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.